Selamat malam. Pemangkasan dana pusat daerah atau transfer ke daerah TKD yang dimulai sejak awal tahun 2025 berlanjut hingga 2026 masih menuai pro kontra. Transfer pusat ke daerah sangat terkait dengan stabilitas ekonomi daerah dan integrasi nasional secara luas. Anggaran ditahan, sampai kapan Pemda bertahan? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Gerindra. Apa kabar, Bung Bahtra? Baik, Mas. Ada juga pakar otonomi daerah Profesor Johermansyah Johan. Prof. Malam, Mas Yogi. Saya selalu malam, Prof. Hadir juga jauh-jauh dari Lahat, Bursah Zarnubi, Ketua Umum APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia periode 2025-2030, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat. Pak Bupati, terima kasih sudah jauh-jauh datang. Sama telah diundang. Iya, terima kasih. Saya ke Bahtra. Bung Bahtra, di perayaan 17 Agustus, ulang tahun kemerdekaan ke-81, ada insiden di wilayah timur dan barat. Di Aceh, itu ada insiden, riak-riak insiden yang sampai menurunkan bendera merah putih. Kemudian di Papua juga ada mengancam untuk warga tidak merayakan hari kemerdekaan. Sebagai pimpinan Komisi 2, Anda melihat situasi ini seperti apa sebagai mengawali diskusi kita, karena ini ada kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah. Ya, saya pikir kalau berkenaan dengan kejadian yang baru-baru ini kita lihat ya, bahwa ada bentuk protes-protes dan saya pikir pemerintah juga selalu menerima aspirasi yang disampaikan oleh publik, baik itu sifatnya perorangan ataupun kelompok. Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa apapun yang menjadi masukan, apapun yang menjadi pandangan atau bahkan kritikan publik, tentu selalu kacamata pemerintah itu dijadikan sebagai bahan mungkin dalam hal untuk mengambil kebijakan. Tetapi kalau kita bicara soal tadi ya dana transfer, karena kan kita tahu sendiri kemarin di Sumatera, termasuk Aceh yang terdampak. Betul. Dan semuanya kan full dikembalikan dana transfernya yang kategori yang selama ini kita anggap ada pemotongan, dan semua Sumatera dibalikan ya, Aceh terus kemudian Sumatera Barat, begitupun dengan Sumatera Utara. Artinya kalau saya pikir kejadian itu tentu tidak berpengaruh dengan soal itu karena semuanya dibalikan ke sana. Tapi memang kan potensi bahwa kemudian ada masukan-masukan, pandangan-pandangan, saya pikir itu sesuatu bagi kami ya, apalagi kami di Partai Gerindra, kami selalu melihatnya bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh publik pasti pemerintah akan mendengar, dan ya selayaknya pemerintah kan memang yang namanya orang tua mungkin ke anaknya ke daerah-daerah tentu juga harus aspirasinya didengarkan. Kemudian kalau misalnya ada yang dianggap perlu dibenahi, mungkin berbagai aspirasi itulah juga menjadi penyebab kemudian ada pembenahan-pembenahan. Misalnya kita ambil contoh kasus ya, kemarin pemerintah daerah termasuk mungkin Bang Bursa yang datang kepada kami di Komisi 2 menyampaikan bahwa ada sejumlah daerah yang punya kemampuan fiskalnya itu dianggap ya semacam tidak longgar lah, kemudian untuk membiayai atau membayar P3K, gaji pegawai, dan alhamdulillah pemerintah langsung merespon. Kemarin DPR bersama pemerintah, pimpinan DPR Pak Dasko mengumumkan bersama Mensesnek, Kementerian Pan-RB dan Kementerian Dalam Negeri bahwa berkaitan dengan P3K paruh waktu itu kemudian dinaikkan jadi penuh waktu, terus penuh waktu itu kita dorong agar dia punya peluang jadi ASN, terus kemudian khusus untuk tenaga pendidik yang itu guru, kemudian ditanggung oleh APBN, dan itu menjadi kewenangan pusat. Artinya kan pemerintah pusat selama ini merespon dengan baik apa yang menjadi usulan dari teman-teman daerah. Begitupun misalnya yang selama ini diaturan bahwa untuk menggaji pegawai itu kan aturannya kan diatur ya bahwa maksimal 30%. Tetapi pemerintah pusat juga memberi relaksasi, kelonggaran-kelonggaran. Artinya kan apa yang menjadi aspirasi teman-teman di daerah direspon oleh pemerintah. Direspon dengan baik oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Oke, saya ke Prof Jo. Prof Jo, dari kacamata ilmu pemerintahan, pakar kebijakan publik, melihat
di tengah situasi pro kontra Ya. soal pemangkasan dana ke daerah, terjadi peristiwa di hari kemerdekaan di Aceh dan Papua. Anda melihat seperti apa? Ya, insiden kecil itu ya di Papua, ya seperti juga misalnya kasusnya tidak hanya soal melarang mengikuti upacara ya, tapi juga di Kabupaten Puncak ada dana desa karena dipangkas nih Ya, sampai 70%, dan dana itu dibagikan kepada kepala kampung. Oke. Tapi Jadi kepala Anda kampung bilang bahwa menolak tidak itu. hanya melarang upacara, tapi juga ada reaksi atas. Ada. Sehingga dana kemudian desa kepala yang kampung di dipangkas, sana ngamuk lah ya, dan membakar kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak. Itu juga bagian daripada akibat karena adanya pemotongan TKD. Karena TKD itu ada komponennya, ada DAU, ada DAK, DBH, dan dana desa, dan dana otonomi khusus dan keistimewaan. Jadi ini daerah kita kan sangat luas, sehingga beragam. Nah mungkin yang jadi persoalan adalah kebijakannya yang seragam. Oke. Nah, Prof melihat bahwa insiden itu tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi harus menjadi sinyal betul, sebagai iya itu pada pusat adalah untuk alarm lah ya. Oke. Di dana kampung atau dana desa, kemudian ada soal yang terkait dana TKD. Kalau daerah yang memang memiliki kemampuan fiskal bagus nggak apa-apa, ya. Tapi kalau daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kan rata-rata PAD kita kan sangat rendah. Daerah-daerah itu 90% itu sangat tergantung ya kepada dana TKD. Prof Jo selama ini melihat ada penyeragaman kebijakan terhadap daerah Ya, itu dia. punya Karena karakteristik kebanyakan berbeda. kebijakan itu dibuat di belakang meja di Jakarta ini. Ya, Kementerian Keuangan di belakang meja, ya juga Dagri sama saja. Sehingga dengan demikian tidak di-exercise secara detail dan rinci. Kabupaten Lahat misalnya harusnya dibuat sendiri. Lalu Kabupaten Bogor yang besar. Kemudian ada Kabupaten Superiori di Papua yang kecil sekali. Itu harusnya berbeda-beda. Model penyesuaian kebijakan dengan daerah itu sebenarnya pernah terjadi ya di era-era sebelumnya. Nah itu dia. Belum pernah kan? Belum, kosong itu. Jadi baru di era pemerintahan Presiden Prabowo lah dilakukan pemangkasan TKD 2025 sebanyak 50 T, 2026 226 T. Kita harapkan mungkin 2027 nggak dipangkas lagi ya Bang. 2027 kan sudah dinaikkan dari 2026 kan? Tapi tetap 5% 38. Tapi kalau saya analisis nih, Memang lebih kecil dari tahun ya 2025. hampir sama, Ya. 18%. Ya kalau dibanding komposisi APBN, karena APBN kita kan nanti naik 4.000. Nah jadi hitungannya pemangkasan itu hampir tidak bergerak sekitar 18% tinggal. Ya. Padahal TKD. toleransinya sampai 30%. Enggak, bukan itu gaji Itu pegawai. besar. Oh, pegawai. Bukan, TKD aja. Oke. TKD aja. Ini lebih kepada alokasi anggaran. TKD itu paling ideal seperti 900-an T atau 25%. Kalau saya mempelajari harusnya sekitar 30-an% TKD. 30%. Ya, 70% untuk pusat boleh. Oke, Ya oke. kan? Sebelum ke teknis saya 70% banding 30% dari APBN. 70 mestinya. Oh gitu tuh, Bang. saya ke Pak Bursa sebagai ketua APKASI, sebagai kepala daerah. Saya ingin juga pandangan Anda terhadap insiden yang kemarin terjadi di hari kemerdekaan. Pernah jadi perbincangan kah di para kepala daerah khususnya bupati soal ini? Karena ini kan kaitannya waktunya bersamaan dengan satu situasi pemangkasan lah. Dan sudah hampir 1 tahun kan sebetulnya. Anda melihat seperti apa? Kalau spesifik sih nggak ada, Nggak ada. masalah simpang kecuali yang Papua Pak ya, menyangkut dana desa. Tapi kalau yang di Aceh itu ya ria-ria saja Pak ya. Ya sering juga terjadi kok narik bendera Ya. merdeka Papua juga begitu. Tapi ini kan mesti kita perhatikan, Oke. mesti kita respons secara positif karena ada persoalan besar kita itu sebetulnya soal TKD ini. Ya, Oke. soal TKD ini yang sebelumnya belum terjadi kaget. Karena ini kan belum disosialisasi sebelum 10 tahun sebelumnya tiba-tiba Langsung diputuskan dan dijalankan. kita memahami ada kebutuhan pusat ya penyesuaian untuk program strategis ya. Tapi memang saya dulu berpendapat begini, meskipun strategis kan bisa bertahap gitu loh. Misalnya merah putih 30.000 nih Pak ya, nah cukup dulu 30.000 gitu loh. Yang lainnya harus disupport ke daerah. Karena daerah ini penopang nasional kan, penopang nasional. Kalau sentra ekonomi tidak hidup, dia justru tidak bisa meleverage pertumbuhan nasional PDB kita. Karena kan PDB itu agregat, agregat
Pak Bursa, kenapa saya tanyakan itu dalam konteks Ketua Apkasi? Tadi di awal membuka saya mengatakan bahwa yang namanya TKD itu terkait dua hal besar. Satu soal stabilitas ekonomi daerah, Betul. yang kedua soal integrasi nasional. Betul. Nah, yang terjadi di Aceh kemarin itu kan bagian dari yang memang masuk dalam lingkup rumpun integrasi nasional. Betul. Nah, itu yang saya ingin dalami. Ya saya kalau saya pribadi kita nggak ingin mengulang seperti PRRI Semesta Ya, tentu jangan. itu apa namanya bagian percikan dari ketidakadilan fiskal Oke. ke daerah. Itu kan reaksi daerah kan. Walaupun sebetulnya nggak perlu ada pertumpahan darah sebetulnya. Kita enak berunding sebetulnya ya ada menimbulkan masalah. Nah jadi saya berpendapat ya relaksasi TKD ini haruslah dimulai dari 2028 ya. Jadi apa yang bisa kita moratorium dulu kita moratorium. Misalnya tadi saya contohkan koperasi 30.000. Nah ini dulu kita perkuat ya supaya dia bisa menjadi faktor penggerak ekonomi. Nah saya yang khawatirkan 30.000 koperasi ini tidak menghasilkan apa-apa ke depan itu gitu loh. Anda mau bilang bahwa sebaiknya program prioritas nasional, Koperasi Merah Putih, termasuk juga makan bergizi gratis, itu juga ada penyesuaian dan kemudian tidak dilakukan bertahap kan? Bertahap. Oke. Betul. Dan hari ini Anda melihat semuanya Karena itu secara penting. keseluruhan dan itu berdampak langsung Karena ke daerah. koperasi semacam napas kita, apalagi diperkuat oleh Pak Prabowo kan. Ini koperasi sebetulnya napas sejarah kita yang paling cocok dengan Indonesia. Jadi Pak Bursa ini maunya kooperasinya bertahap karena ini terkait dengan bukan. daerah. Ini kan sudah ada 30.000 nih Agustusnya. Menurut saya ini dulu diperkuat. Oke. Ya. Pertama diperkuat 30.000 ini, sisanya di moratorium. Begitu udah kuat tahun depan masuk lagi koperasi. Kita kan butuh 80.000 Dan Pak. itu kan yang disampaikan Pak Bursa itu kan ada kaitannya kan dengan alokasi. Oh iya, Itu kalau dia maksud saya. 30.000 dulu, Sementara dari itu kan perspektif semuanya Apkasi. 240 triliun tuh Pak ya. Jadi 0,3% itu kali 240 Oke. berkurang sekitar 74 triliun. Oke. Berarti 160 triliun ini harus bisa dialokasikan ke daerah. Oke. Jadi 30.000 ini kita mantapkan, sudah menghidupkan ekonomi daerah, baru lanjut lagi gitu. Oke, kita akan bahas lagi diskusinya lebih mendalam. Tetaplah di Satu Menjadi Forum, akan kembali sesaat lagi.